Sebuah gelombang besar kemarahan rakyat Israel meledak pada Sabtu malam ketika sekitar 200.000 warga turun ke jalan dan menyerang kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Insiden itu dipicu oleh pidato terbaru Netanyahu yang menegaskan kembali niatnya untuk melakukan serangan militer ke Iran tanpa kompromi. Pernyataan tersebut langsung memantik kemarahan publik yang menilai bahwa kebijakan agresif Netanyahu hanya akan menyeret Israel semakin dalam ke jurang konflik berkepanjangan. Aksi massa yang dimulai sebagai protes di pusat kota Yerusalem dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan luas. Ribuan orang membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Netanyahu segera mundur, sementara sebagian lainnya mendesak penghentian kebijakan luar negeri yang provokatif. Puncak kemarahan terjadi ketika kelompok demonstran bergerak menuju kediaman pribadi Netanyahu. Dalam hitungan jam, rumah yang selama ini dijaga ketat aparat keamanan akhirnya tak luput dari amukan massa dan dilaporkan terbakar hebat. Saksi mata menggambarkan suasana penuh kekacauan. Api menjalar di bagian depan rumah, asap tebal membumbung tinggi, dan teriakan warga bercampur dengan suara sirine aparat yang kewalahan mengendalikan situasi. Banyak warga menyebut aksi ini sebagai simbol penolakan total terhadap kepemimpinan Netanyahu, bukan sekedar insiden spontan. Menurut laporan media lokal, amukan massa ini adalah bentuk puncak frustasi yang selama berbulan-bulan menumpuk akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tak lagi mewakili kepentingan rakyat. Netanyahu mengira bahwa retorika kerasnya akan membuat rakyat Israel terlihat kuat di mata dunia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyatnya sendiri kini berbalik melawan, ujar seorang pengamat politik di Tel Aviv. Bagi sebagian orang, aksi ini bahkan dianggap sebagai bentuk pemungutan suara jalanan atas kepemimpinan Netanyahu. Jika sebelumnya survei opini publik sudah menunjukkan penurunan drastis tingkat kepercayaan, kini situasi di lapangan benar-benar membuktikan jarak antara Netanyahu dengan rakyatnya. Netanyahu mungkin mengira dia sedang pidato di pesta ulang tahun, padahal yang datang justru 200.000 tamu tak diundang dengan obor di tangan, komentar satir salah satu media independen Israel. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi neraka di jantung ibu kota Israel. Ribuan warga berlarian di jalanan, sementara kobaran api dari rumah Netanyahu memantulkan cahaya merah menyala di langit Yerusalem. Kepulan asap hitam membumbung tinggi menutupi beberapa kawasan sekitar. Aparat keamanan yang diterjunkan dalam jumlah besar tampak kewalahan menghadapi amukan massa. Bentrokan tidak bisa dihindari, batu beterbangan, gas air mata ditembakkan, dan suara sirene ambulans terdengar bersahutan. Menurut laporan lapangan, massa tidak hanya menargetkan kediaman pribadi Netanyahu. Sejumlah kantor pemerintah, pos polisi, dan fasilitas publik ikut menjadi sasaran perusakan. Beberapa pengunjuk rasa terlihat membawa poster besar bergambar Netanyahu dengan wajah dicoret tanda silang merah, sementara yang lain melemparkan cat ke dinding sebagai simbol perlawanan. Situasi kian panas ketika barisan pemuda mulai menyalakan ban dan menggunakannya sebagai penghalang jalan. Kemarahan massa tidak lahir tiba-tiba. Banyak warga menilai bahwa pidato Netanyahu soal Iran hanyalah puncak dari gunung es kekecewaan. Selama berbulan-bulan, mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman perang, ditambah dengan krisis ekonomi dan politik yang tidak kunjung mereda. Bagi rakyat yang muak, rumah Netanyahu hanyalah simbol dari pemerintahan yang gagal mendengar suara rakyat. Jika pemimpin kami tidak bisa meredam api konflik, biarlah kami yang menyalakan api di rumahnya, ujar seorang pengunjuk rasa dengan nada sarkastis. Jurnalis lokal menggambarkan adegan dramatis di sekitar rumah Netanyahu. Kaca-kaca pecah berserakan di jalan, pagar rumah hancur diinjak-injak, dan sejumlah barang pribadi berhamburan. Api semakin sulit dipadamkan meski petugas pemadam kebakaran sudah diterjunkan sejak awal. Di tengah kerumunan, sebagian massa justru bersorak melihat kediaman mewah itu dilahap api. Rumah mewah Netanyahu yang katanya tahan rudal ternyata tidak tahan amukan sandal warga, tulis salah satu warganet di media sosial. Kerusuhan itu juga memperlihatkan betapa dalamnya jurang kepercayaan antara rakyat dan pemimpin mereka. Banyak warga yang biasanya enggan turun ke jalan, kali ini bergabung dalam arus massa, menandakan tingkat kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya. Yerusalem malam itu bukan lagi kota suci penuh doa, melainkan lautan api dan amarah yang ditujukan kepada satu orang, Benjamin Netanyahu. Krisis yang melanda Israel pasca pembakaran rumah Netanyahu langsung mengguncang panggung politik dalam negeri.
Partai oposisi yang selama ini kesulitan menembus dominasi politik Netanyahu kini menemukan panggung emas untuk menyerang balik. Mereka menuding Perdana Menteri itu sebagai sumber kekacauan, menyalahkan pidatonya yang dianggap tidak bertanggung jawab dan hanya menambah ketegangan, baik di dalam negeri maupun dengan Iran. Pemimpin oposisi Yair Lapid dalam pernyataan resminya menyebut bahwa Netanyahu telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin. Seorang pemimpin yang rumahnya sendiri dibakar oleh rakyatnya sudah tidak lagi punya hak untuk berbicara soal keamanan nasional, tegas Lapid. Dukungan besar pun datang dari berbagai kubu oposisi lain yang melihat peristiwa ini sebagai kesempatan mempercepat keruntuhan pemerintahan Netanyahu. Di dalam tubuh parlemen, perdebatan sengit pecah. Politisi sayap kiri menuding Netanyahu memanfaatkan isu Iran untuk menutupi kegagalan ekonomi. Sementara kelompok sayap kanan mulai terbelah antara mendukung penuh sang Perdana Menteri atau mencari calon pengganti yang lebih bisa diterima rakyat. Ketidakpastian politik ini menambah kegelisahan warga Israel yang sudah muak dengan drama politik berulang. Situasi di lapangan memperburuk citra Netanyahu. Jika sebelumnya ia sering tampil sebagai penjaga keamanan Israel, kini rakyat menilainya sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Netanyahu akhirnya berhasil menyatukan Israel, bukan melawan musuh luar, tapi melawan dirinya sendiri, tulis sebuah editorial di salah satu koran besar Israel. Bahkan sebagian pendukung setia Netanyahu mulai goyah. Mereka khawatir tindakan keras pemerintah terhadap demonstran justru akan memperluas kerusuhan. Desakan agar Netanyahu mundur mulai menggema, tidak hanya dari oposisi tetapi juga dari lingkaran politiknya sendiri. Ironisnya, kebijakan luar negeri yang selama ini dimaksudkan untuk mengokohkan posisinya justru menjadi senjata makan tuan. Bagi banyak penamat, peristiwa ini bisa menjadi titik balik paling besar dalam sejarah politik Israel modern. Netanyahu, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai politisi kawakan penuh strategi, kini menghadapi kenyataan pahit. Rakyat, oposisi, bahkan sebagian sekutu politiknya sendiri berbaris di kubu yang sama, melawannya. Dan untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, Netanyahu benar-benar terlihat sendirian. Insiden pembakaran rumah Benyamin Netanyahu dan amukan 200.000 warga Israel langsung menjadi sorotan global. Pemerintah asing yang biasanya berhati-hati dalam mengomentari politik domestik Israel kali ini tidak bisa menahan keprihatinannya. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mengeluarkan pernyataan resmi melalui Departemen Luar Negeri yang menyebutkan bahwa mereka sangat khawatir dengan eskalasi kekerasan dan mendesak agar semua pihak menahan diri. Namun, di balik bahasa diplomatis itu, banyak analis yakin Washington mulai mempertanyakan kemampuan Netanyahu untuk menjaga stabilitas negaranya sendiri. Dari Teheran, pejabat tinggi Iran dengan cepat menanggapi peristiwa ini. Mereka menyebut kerusuhan tersebut sebagai bukti nyata kegagalan kepemimpinan Israel. Media-media Iran bahkan menyiarkan gambar-gambar kobaran api di Yerusalem sebagai kemenangan simbolis, seakan Iran tidak perlu melancarkan serangan apapun karena rakyat Israel sendiri sudah melawan Perdana Menterinya. Netanyahu ingin menyalakan perang dengan Iran, tapi yang terbakar duluan justru ruang tamunya. Sindir salah satu komentator politik Iran. Di Eropa, beberapa pemimpin negara juga melontarkan keprihatinan. Uni Eropa mendesak agar pemerintah Israel segera meredakan ketegangan domestik dan menghentikan retorika agresif yang bisa memperburuk situasi regional. Prancis bahkan secara terang-terangan menilai pidato Netanyahu tentang Iran sebagai pernyataan yang tidak bijaksana dan beresiko tinggi. Sementara itu, PBB menggelar rapat darurat untuk membahas situasi di Israel. Para diplomat khawatir jika instabilitas ini terus berlanjut, maka konflik di Timur Tengah akan semakin sulit dikendalikan. Beberapa pengamat menyebut Israel kini menghadapi krisis ganda, ancaman eksternal dari Iran dan ancaman internal dari rakyatnya sendiri. Diplomat asing sampai bingung, ini demo anti pemerintah atau festival bakar-bakaran? Canda sinis seorang analis Timur Tengah di sebuah stasiun televisi Arab. Reaksi internasional ini mempertegas isolasi politik yang kini membayangi Netanyahu.
Jika biasanya Israel mendapat perlindungan penuh dari Sekutu Barat, kali ini situasinya berbeda. Netanyahu justru dipandang sebagai faktor ketidakstabilan, bukan benteng pertahanan. Dunia kini menunggu, apakah Israel mampu mengendalikan krisis ini atau justru akan semakin tenggelam dalam konflik internal yang memperlemah posisinya di kancah global. Kebakaran rumah Benyamin Netanyahu bukan sekadar insiden kerusuhan, tetapi simbol nyata runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Dalam satu malam, pidato yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan terhadap Iran justru menjadi bumerang paling memalukan sepanjang karir politik Netanyahu. Api yang membakar rumahnya kini juga membakar kredibilitasnya, memperlihatkan bahwa bahkan benteng kekuasaan tidak bisa bertahan jika fondasinya adalah amarah rakyat. Pengamat politik menyebut peristiwa ini sebagai titik balik sejarah Israel. Jika selama puluhan tahun Netanyahu berhasil bertahan dari skandal, oposisi hingga tekanan internasional, kali ini yang runtuh adalah tembok terkuat, legitimasi dari rakyatnya sendiri. Netanyahu mungkin sedang cari tempat tinggal baru, mungkin bunker bawah tanah atau apartemen dengan sistem pemadam otomatis, kata seorang kolumnis satir di Tel Aviv. Kemarahan rakyat yang meledak dalam jumlah besar memperlihatkan Israel tengah menghadapi fase paling rapuh dalam sejarah modernnya. Negara yang selalu menggembar-gemborkan stabilitas kini justru mempertontonkan wajah sebaliknya. Pemimpin dikejar rakyatnya sendiri, rumahnya dibakar dan dunia menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak. Kalau dulu dia janji akan lindungi Israel dari Iran, sekarang warga Israel justru melindungi diri mereka dari Netanyahu, tulis seorang aktivis di media sosial. Lebih dari sekedar kerusuhan, insiden ini mencerminkan jurang dalam antara elit politik Israel dengan masyarakat biasa. Rakyat tidak lagi percaya bahwa kebijakan agresif Netanyahu bisa membawa keamanan. Sebaliknya, mereka merasa hanya dijadikan tameng untuk ambisi politik pribadi. Inilah alasan mengapa aksi pembakaran rumah Netanyahu dilihat sebagai pesan keras, rakyat sudah muak dan mereka tidak takut lagi untuk melawan. Kini pertanyaan besar muncul, apakah Netanyahu masih bisa bertahan di kursi kekuasaannya ataukah ini adalah bab terakhir dari karir panjangnya? Sejarah akan mencatat bahwa di tengah panasnya konflik regional, Israel justru terbakar dari dalam. Dan ironisnya, orang yang selama ini menyalakan api perang di luar negeri akhirnya terjebak dalam kobaran api di rumahnya sendiri.